Wa ma dama qaumi ala khairin ma dama ta'jilul fitri. Umatku itu akan selalu berada di dalam kebaikan selama ia mengawalkan waktu berbuka puasa. Waktu berbuka puasa itu adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Tapi sayangnya terkadang waktu-waktu mustajab itu berlalu begitu saja dengan acara ngabuburit. Imam Ibnu Katsir menceritakan, nanti pada hari kiamat Allah bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, siapa yang belum mati? Kata malaikat pencabut nyawa, sudah ya Allah, semuanya sudah mati kecuali Engkau ya Allah yang maha hidup dan Engkau yang maha menghidupkan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Masih ada yang belum mati. Wahai malaikat maut, kamu belum mati. Lantas bagaimana ya Allah? Wa madza aqul? Lantas saya harus berbuat apa ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, cabut nyawamu sendiri. Ketika mendengar perintah Allah tersebut, malaikat maut ini mempersiapkan dirinya untuk mencabut nyawanya sendiri. Kemudian ketika ia mulai mencabut nyawanya, ia berteriak, berteriak dengan teriakan yang keras yang membuat langit-langit itu bergetar. Kemudian ia mati. Kemudian Allah hidupkan lagi. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat maut, wa madza taqul? Apa yang kamu rasakan wahai malaikat maut? Kata malaikat maut, ya Allah, seandainya saya tahu sekarat itu begitu sakit, saya akan lebih halus lagi mencabut nyawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah itu akan wafat, kemudian Jibril itu memalingkan wajahnya. Limadza tanhani wajhaka? Kenapa kamu memalingkan wajahmu dariku wahai Jibril? Atakrahu anni? Kata Rasulullah, apakah kamu sudah tidak senang lagi melihat wajahku malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, kata malaikat Jibril, aku tidak tega wahai Rasulullah, aku tidak tega melihat engkau itu menemui sekaratmu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, innal mauta la sakarat, innal mauta la sakarat, innal mauta la sakarat. Wahai malaikat Jibril, kematian ini ada sekaratnya wahai Jibril, sakit wahai Jibril. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li walaysa li ummati. Wahai Jibril, katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaratnya kematian itu timpakan saja kepadaku, jangan kepada umatku. Ini sakit wahai Jibril, kata. Di tengah sekaratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun masih ingat umatnya, ummati Jibril, titip umatku Jibril, sambil menahan kesakitan. Jamaah yang dirahmati Allah. Terkadang kita ini hanya ingat Rasulullah di waktu-waktu tertentu saja, tetapi Rasulullah sampai di ujung hayat beliau itu masih ingat ummati, titip umatku Jibril. Ya Aba Dzarrin jaddidis safinah, wahai Abu Dzar, perbarui kapal kamu wahai Abu Dzar, fa innas safara tawil, karena sesungguhnya perjalanan safar kehidupan itu panjang wahai Abu Dzar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qallilil khul'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikitkan beban-beban berat di duniamu itu wahai Abu Dzar, bahkan habiskan beban-beban berat yang akan memberatkan kamu nanti pada saat kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul innal mautal ladzi tafirrun fa innahu mulaqikum. Maut itu yang kamu lari dari kematian itu, yang kamu kabur dari kematian itu, pasti akan mendapati kamu, meskipun kamu bersembunyi di tempat-tempat yang paling tersembunyi. Jamaah, 4 pesan Rasulullah yang patut kita ingat-ingat jamaah yang dirahmati Allah. Dalam hadisnya Imam Al-Hakim meriwayatkan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis subuh sajadah fajar. Sebuah kebanggaan bagi orang-orang yang beriman yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala salat subuh secara berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, apa kata beliau? Man syahidal isya jama'atan kana qasalati nisfi lailah wa man syahidal isya wal fajra jama'atan kana kaqiyami lailah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji, memberikan garansi kebaikan kepada mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat isya secara berjamaah. Kata Rasulullah, kaqiyami nisfi lailah, maka baginya pahala sebagaimana orang yang salat malam setengah malam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man syahidal isya wal fajra jama'atan, dan barang siapa yang melaksanakan salat isya dan salat subuh secara berjamaah di masjid, qaqiyami lailah, maka pahalanya sama dengan orang yang salat malam semalam suntuk. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah, kita semuanya patut berbangga, kemudian kita patut menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya, kemudian kita dimudahkan melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Sya'ban. Sedikit lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, syahrus Sya'ban syahrun yughfal, syahrun baina Rajab wa Ramadan. Wahai umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia karena ia berada di dua bulan yang mulia, berada di antara dua bulan yang mulia, bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ketika mendekati bulan Ramadan bukannya semakin santai, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru semakin gaspol, ya. Gaspol amalannya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Makanya banyak dilalaikan oleh manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrun yughfal. Jamaah yang dirahmati Allah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan, patut kita persiapkan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, karena di akhir bulan Ramadan itu nanti kita akan menjadi apa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lantas Ramadannya Rasulullah? Bagaimana lantas kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Yang paling sering diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah masalah sahur, jamaah yang dirahmati Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Wahai umatku, sesulit apapun kondisi kalian, semalas apapun kondisi kalian, ketika sahur maka sahurlah. Fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, khaliful yahud yasumu wa lam yatasahhar,
Mereka itu suka berpuasa dahulu, tetapi mereka malas untuk bersahur, jamaah yang dirahmati Allah. Maka sesulit apapun, tolong jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita biasakan meskipun seteguk air. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya sekedar sahur, tetapi kata Rasulullah, inna ummati la yazalu fi khairin madama takhirus sahur. Sesungguhnya umatku, mereka selalu berada di dalam kebaikan ketika mereka mengakhirkan sahur. Mengapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahur itu harus diakhirkan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, salah satu sifat orang-orang beriman yang nanti mereka akan menjadi pewaris surganya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah perlihatkan sifatnya, yang Allah perlihatkan cirinya di dunia. Allah berfirman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, wabil asharihum yastaghfirun. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa harus diakhirkan sahurnya? Karena salah satu sifat dan ciri orang beriman yang nanti akan mewarisi surganya Allah, di waktu-waktu sahur ia beristighfar kepada Allah. Di waktu-waktu sahur ia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu-waktu sahur ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa-dosa yang dilakukan di siang hari dan apa ketaatan-ketaatan yang telah ia lakukan di malam hari sehingga ia menangis. Ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu sahur. Mereka inilah kata Allah Subhanahu wa taala yang akan mewarisi surganya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kata Rasulullah, selain sahur yang disunnahkan untuk diakhirkan dan jangan lupa untuk selalu dikerjakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma dama qaumi ala khairin ma dama ta'jilul fitri. Umatku itu akan selalu berada di dalam kebaikan selama ia mengawalkan waktu berbuka puasa. Ya. Mengapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Waktu berbuka puasa itu adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Tapi sayangnya jamaah yang dirahmati Allah, sayangnya, mohon maaf seribu maaf, terkadang waktu-waktu mustajab itu berlalu begitu saja dengan acara ngabuburit, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu-waktu yang mustajab ini, ya, kita doakan umat kaum muslimin, kita doakan orang-orang yang beriman, kita doakan mereka-mereka yang memiliki kesulitan. Waktu-waktu yang mustajab, ternyata hanya kaum muslimin kebanyakan di antara kita, mohon maaf, seribu maaf, melewatkan waktu-waktu yang mustajab itu di pinggir-pinggir jalan, jamaah yang dirahmati Allah. Ya, nongkrong, ya, persiapan membeli berbagai macam buka puasa, ya, tacin dibeli, soto dibeli, ya, semuanya ditumpuk, tacin ora dibeli, ya, es campur dibeli. Tetapi ketika sudah buka puasa, baru dimakan satu porsi aja sudah kenyang, yang lainnya tidak dimakan dan mubadzir, jamaah yang dirahmati Allah. Ya, semua dibeli. Ya. Padahal ini waktu-waktu yang mustajab. Ta'jil kata Rasulullah. Makanya buka puasa itu diistilahkan dengan kalimat ta'jil. Ta'jil itu artinya mengawalkan buka puasa. Kemudian Imam Syafi'i juga menjelaskan mengapa buka puasa itu harus diawalkan. Karena ketika iqamah itu dikumandangkan dan selesai, maka 40 ayat Al-Quran itu dibaca. Setelah selesai Al-Quran itu dibaca 40 ayat, maka habislah waktu, ya, waktu maghrib. Jadi yang mereka kelewatan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya diselesaikan, tacin oraknya diselesaikan, es campurnya diselesaikan, es oyennya diselesaikan, es yang lainnya juga diselesaikan. Akhirnya penuh dan malas untuk sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa wahai umatku, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Ya. Kalau para ulama terdahulu, para salafus saleh, Rasulullah bersama para sahabatnya, kalau sudah masuk bulan Ramadan,
yang biasa ngisi ceramah libur, yang biasa berdagang libur, yang biasa berfatwa libur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan bulan Ramadan, syahrul Quran, ya, bulannya Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi isi dalam Al-Quran. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bedanya dengan kita, termasuk para ustadz ini yang dijuluki para ustadz, jamaah yang dirahmati Allah, justru ketika bulan Ramadan waktu yang paling sibuk, jamaah yang dirahmati Allah. Kuliah subuh ngisi, kuliah duha ngisi, ya, kuliah setelah zuhur pengajian lagi, begitu terus. Setelah maghrib, setelah isya, tarawih dan lain sebagainya, sehingga tidak ada waktu untuk Al-Quran. Semakin sibuk jamaah yang dirahmati Allah. Tapi apa boleh buat? Begitu. Karena memang ternyata di bulan Ramadan, ya, semakin padat, pengajian semakin padat. Kalau para ulama dulu berhenti berfatwa, ini adalah syahrul Quran, ya, ini adalah syahr membaca Al-Quran dan mentadabburi isi di dalam Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindari di bulan Ramadan itu, hindari ghibah. Jamaah yang dirahmati Allah. Allah tidak butuh kepada puasanya seorang hamba yang belum bisa meninggalkan perkataan kotor. Tidak butuh, ya. La yajidu illal ju' wal atas, kata Rasulullah. Puasanya orang yang seperti itu, mereka tidak mendapatkan kecuali lapar dan kecuali haus. La yajidu illal atas wal ju', ya. Dan Allah tidak butuh puasanya orang-orang yang belum bisa meninggalkan perkataan-perkataan kotor. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimu min yadihi wa lisanihi. Seorang mukmin yang baik, seorang muslim yang baik, mereka yang selamat muslim lainnya dari tangannya yang zalim, dan selamat muslim lainnya dari mulutnya yang kotor. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari fitnahnya, dari ghibahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita latah, jamaah yang dirahmati Allah. Saudara kita bisa beli kulkas, kita yang ikut kedinginan. Saudara kita, tetangga kita bisa beli kipas angin, kita ikut muter-muter. Jamaah yang dirahmati Allah. Saudara kita bisa beli mobil, sih paling kira kredit, ya. Ya terserah. Selalu rasa-rasa tidak nyaman dan perasaan-perasaan ghil, hasad itu muncul. Maka kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimu min yadi wa lisani. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya hal-hal penting tentang bulan Ramadan? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban, 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 kata Rasulullah, ajib, sungguh aneh dan sungguh aneh, man laqiya Ramadan walam yughfar. Sungguh aneh seorang hamba yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan dan dia tidak diampuni ketika ia keluar dari bulan Ramadan. Ia tidak diampuni, tidak dihapuskan dosa-dosanya ketika ia keluar dari bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Ramadan syahrul maghfirah. Ramadan itu bulan ampunan. Jadi ajib, jadi sungguh sangat aneh ketika seorang hamba masuk ke bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan, ia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mengapa kita harus memastikan seorang hamba itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini alasan mengapa seorang hamba itu harus diampuni. Jamaah yang dirahmati Allah, harus memastikan dirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, di hari kiamat, pada hari itu tidak lagi bermanfaat harta yang kita tumpuk-tumpuk. Jamaah yang dirahmati Allah, malun wala banun, tidak bermanfaat lagi anak yang kita bangga-banggakan di dunia. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah, kecuali mereka yang wafat dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hatinya salim,
dalam kondisi hatinya selamat dan bersih. Bersih dari apa? Noda kemaksiatan. Kemudian bersih dari apa? Noda kesyirikan. Bersih dari apa? Noda-noda kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang kematian, mari kita lihat Imam Ibnu Katsir menceritakan di dalam kitabnya Al-Quranul Azim, mengomentari ayat di dalam surah Al-An'am ayat 73. Apa kata Imam Ibnu Katsir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Nanti pada hari kiamat Allah bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, siapa yang belum mati? Kata malaikat pencabut nyawa, sudah ya Allah, semuanya sudah mati. Ketika ditiup sangkakala, bertanya Allah, siapa yang belum mati? Sudah ya Allah, semuanya sudah mati, kecuali Engkau ya Allah yang maha hidup dan tidak akan mengalami kematian. Engkau yang maha hidup dan Engkau yang maha menghidupkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Masih ada yang belum mati, wahai malaikat maut. Siapa ya Allah? Allah bertanya lagi, wahai malaikat maut, masih ada yang belum mati. Siapa ya Allah? Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab Al-Quran Al-Azim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat maut, kamu belum mati. Kamu belum mati. Lantas bagaimana ya Allah? Madza akunu? Kata malaikat maut, wa madza akunu? Lantas saya harus berbuat apa ya Allah? Kata malaikat maut, kata Allah Subhanahu wa taala, cabut nyawamu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar perintah Allah tersebut, malaikat maut ini mempersiapkan dirinya untuk mencabut nyawanya sendiri. Ya. Kemudian ketika ia mulai mencabut nyawanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia berteriak. Ya, berteriak ya, dengan teriakan yang keras yang membuat gunung, yang membuat langit-langit itu bergetar. Dia berteriak, cabut. Dia berteriak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia mati. Malaikat maut ini mati, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Allah hidupkan lagi. Allah hidupkan lagi. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat maut, "Wa madza takun?" Apa yang kamu rasakan wahai malaikat maut? Apa yang kamu rasakan? Kata malaikat maut, "Ya Allah, seandainya saya tahu sekarat itu begitu sakit, saya akan lebih halus lagi mencabut nyawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah itu jamaah yang dirahmati Allah, mengapa malaikat maut itu mengatakan seperti itu? Jamaah yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah itu akan wafat, kemudian Jibril itu memalingkan wajahnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Limada ya Jibril? Mengapa wahai Jibril, kata Rasulullah? Limadza tanhani wajhaka? Kenapa kamu memalingkan wajahmu dariku wahai Jibril? Atakrahu anni? Kata Rasulullah, apakah kamu sudah tidak senang lagi melihat wajahku malaikat Jibril? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, ya wahai Rasulullah, kata malaikat Jibril, aku tidak tega wahai Rasulullah, aku tidak tega melihat engkau itu menemui sekaratmu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, innal mauta lasakarat, innal mauta lasakarat, innal mauta lasakarat. Wahai malaikat Jibril, kematian ini ada sekaratnya wahai Jibril, sakit wahai Jibril. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li walaysa li ummati. Wahai Jibril, katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaratnya kematian itu timpakan saja kepadaku, jangan kepada umatku. Ini sakit wahai Jibril, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sakit, kata Rasulullah. Ini malaikat maut itu sampai berjanji kepada Allah, seandainya saya tahu sakitnya sakaratul maut itu, kata Imam Ibnu Katsir, saya akan melepas ataupun saya akan menarik sedikit demi sedikit sehalus mungkin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wafatnya Rasulullah. Tapi Rasulullah sakit.
Jamaah yang dirahmati Allah, di tengah sekaratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun masih ingat umatnya, ummati, ummati, ummati Jibril, titip umatku Jibril. Titip umatku Jibril sambil menahan kesakitan. Jamaah yang dirahmati Allah, titip umatku Jibril. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini hanya ingat Rasulullah di waktu-waktu tertentu saja, tetapi Rasulullah sampai di ujung hayat beliau itu masih ingat ummati, titip umatku Jibril, titip. Akan aku tunggu nanti di Telaga Kautsar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tadi saya katakan di awal, seorang mukmin ketika sampai di bulan Ramadan, kemudian ia keluar di bulan Ramadan, pastikan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berat jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzarrin, jaddidis safinah." Wahai Abu Dzar, ya wahai Abu Dzar, wahai Abu Dzar, perbarui kapal kamu wahai Abu Dzar, fa innas safara tawil. Karena sungguhnya perjalanan safar kehidupan itu panjang wahai Abu Dzar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qallilil khul'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikitkan beban-beban berat di duniamu itu wahai Abu Dzar. Sedikitkan. Ya, sedikitkan. Bahkan habiskan beban-beban berat yang akan memberatkan kamu nanti pada saat kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mautal ladzi tafirrun fa innahu mulaqikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, maut itu yang kamu lari dari kematian itu, yang kamu kabur dari kematian itu pasti akan mendapati kamu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendatangi kamu. Meskipun kamu bersembunyi di tempat-tempat yang paling tersembunyi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga ada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 pesan Rasulullah yang patut kita ingat-ingat jamaah yang dirahmati Allah. Dalam hadisnya Imam Al-Hakim meriwayatkan, la tazalu qadama 'abdin, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Seorang hamba itu pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara. Pasti ditanya di dalam kuburnya, kemudian pasti ditanya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga bersabda, "Wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yauma taqumus saa'ah adilu ala fir'auna ashaddal adzab." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu di dalam kuburan masing-masing jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sehari-harinya fajir, orang yang sehari-harinya itu adalah ahli dosa dan ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, an-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka itu setiap pagi dan setiap sore itu ditampakkan jamaah yang dirahmati Allah di dalam kuburnya. Yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka tempatnya kembali itu ditampakkan. Ya, ditampakkan oleh Allah, ini loh tempatmu di neraka. Karena kamu banyak maksiat, karena kamu banyak tidak taat kepada Allah. Kemudian mereka yang banyak dosanya berdoa kepada Allah ketika melihat tempatnya di neraka, ya Allah, ya Rabbi, ajjilis sa'ah. Ya Rabbi, ya Rabbi ajjilis sa'ah. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, aku tidak kuat melihat tempatku nanti di neraka, ya Allah. Tunda hari kiamat, ya Allah. Perpanjang lagi hari kiamat, ya Allah. Aku tidak ingin cepat-cepat memasuki tempatku. Sebaliknya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang banyak ketaatan kepada Allah, mereka tersenyum ketika ditampakkan surga di dalam kuburnya di setiap pagi dan setiap sorenya. Apa kata mereka? Ya Allah, ya Rabbi, ajjilis sa'ah. Ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah, percepat hari kiamat, ya Allah.
percepat hari kiamat ya Allah, saya tidak sabar untuk menempati tempatku di surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya 4 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para umatnya, pasti pertanyaan 4 ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya dan di padang mahsyar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afnah. Allah pasti akan bertanya kepada kalian semuanya, wahai umatku, kata Rasulullah, umur kalian itu kamu habiskan untuk apa? Umur kalian itu kalian habiskan untuk apa? 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, an umrihi fima afnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu habiskan untuk apa? Banyak untuk ketaatan kepada Allah atau banyak untuk kemaksiatan kepada Allah? Ketika mendengar sabda ini, wahai jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wa ya Rasulullah, ayyu syai'in khair?" Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, lantas siapa sebenarnya orang yang baik itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Orang yang baik itu, wahai sahabatku, yang dipanjangkan umurnya tetapi amalan-amalan kebaikannya itu banyak. Wa ayyu syai'in syarrun ya Rasulullah? Lantas siapa manusia yang jelek itu, wahai Allah, wahai Rasulullah? Kata sahabat tadi, jamaah yang dirahmati Allah, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Mereka yang dipanjangkan umurnya tapi maksiatnya yang banyak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama, wasiat yang pertama yang pasti Allah tanya nanti di dalam kubur kita dan di padang mahsyar, kita sebagai seorang hamba, saya pribadi, jamaah juga sekalian, patut mempersiapkan jawaban terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bertanya digunakan untuk apa? Pastikan jawaban terbaik yang kita jawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, an jasadihi fima ablah. Tentang jasadnya, ia gunakan untuk apa, ia habiskan untuk apa? Apakah langkah kakinya banyak ke masjid? Apakah langkah kakinya banyak ke tempat-tempat kemaksiatan? Apakah mulutnya untuk mengatakan perkataan kebaikan atau mencerca dan menghina saudara dan teman-temannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita persiapkan, jamaah yang dirahmati Allah, jawaban terbaik di hadapan Allah. Apa yang kita akan jawabkan kepada Allah? Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, wa an ilmihi fima amila bih. Pertanyaan bagi mereka-mereka yang diberikan ilmu oleh Allah, kepada para ustadz, kepada para kiai, kepada para alim ulama, ilmumu kamu gunakan untuk apa, jamaah yang dirahmati Allah? Orang yang berilmu ini dipuji habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Rasulullah dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dimudahkan jalannya menuju surga. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, pasti akan dipahamkan agamanya. Tapi sebaliknya, jamaah yang dirahmati Allah, salah satu pertanyaan Allah nanti di dalam kubur kita di padang mahsyar, kepada orang yang berilmu digunakan untuk apa ilmunya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, pesan yang keempat yang patut kita siapkan jawaban terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka-mereka yang diberikan kelebihan harta, untuk mereka-mereka yang dijadikan oleh Allah orang kaya, wa an malihi. Dua pertanyaan Allah tentang harta mereka, min aina tasaba wa ila aina anfaqa. Tentang harta orang kaya itu dari mana mereka dapatkan dan untuk apa, dan untuk apa mereka pergunakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berinfaklah, bersedekahlah dari harta-hartamu sebelum datang namanya kematian. Wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Ya Allah, nanti kalau sudah datang kematian itu, jamaah yang dirahmati Allah, kita akan merengek kepada Allah, kita akan memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, tunda kematian saya, ya Allah, tunda kematian saya. Tapi kematian tidak bisa ditunda, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kalimat-kalimat yang kami sampaikan ini nasihat untuk saya pribadi dan juga umumnya kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan, kemudian sampai ke bulan Ramadan dan diakhiri dengan Idul Fitri, kemudian kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar, mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.